Tak cuma bermasalah, Pak Hasto Kristianto sudah membuat PDIP kecewa. Kayaknya harus siap-siap untuk ditinggalkan nih. Halo sobat-sobatku semuanya, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian untuk mencari sesuatu hal menarik apa hari ini seputar dunia perpolitikan tanah air. Tadi sudah aku singgung, yuk mendingan langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Apakah begitu besar pengaruhnya, begitu kuat Hasto di PDIP? Menurut saya enggak. Kita yakin juga struktur PDIP sebenarnya kecewa juga dengan kasus yang dihadapi oleh Hasto ini. Mereka juga banyak itu yang kecewa dengan kelakuannya Hasto. Iya dengan sih, kadang-kadang sangat arogan ada sekali. arogansi juga, kan? ya kan? Sangat Karena arogan ini sekali. semuanya karena dia dipercaya dan dekat sama Ibu Mega. Itu aja. Kenapa? Nah, karena kan begini, Ibu ini sakit hati sama Jokowi. Nah kan? Nah, yang bisa membangun, yang mewakili sakit hatinya Bu Mega itu terhadap Jokowi, itu Hasto. Muncul juga yang di bawahnya, ada Adiana Pitupulu, Deddy Sitorus kan, atau mungkin beberapa yang lain ya. Ya. Nah, ini juga muncul gitu. Tapi Hasto yang sebagai istilahnya yang utama. Wah, ini menarik teman-teman. Pengaruhnya Pak Hasto Kristianto di PDIP rasa-rasanya mulai menurun. Apalagi setelah Pak Hasto Kristianto terlibat kasus nih ya, yang saat ini menahan Pak Hasto Kristianto. Tapi tetap getol banget Pak Hasto mengatakan kalau tidak melakukan itu. Tapi sayangnya Pak Hasto tidak diimbui dengan bukti yang tepat teman-teman. Jadi beliau tidak punya bukti, dan bahkan itu sempat diutarakan langsung sama Pak Hasto Kristianto. Katanya, saya berani bersumpah meskipun tidak punya bukti. Bayangin dong, sumpah semua orang bisa melakukan. Masalahnya ini kan acuannya tetap di bukti gitu loh. Bukti aja nggak punya. Gimana kita mau percaya? Jadi Hasto ini adalah konsumen sekaligus produsen hoax. Oh iya. Nah, ini pernyataan yang bener datang nih. dari saya ya. Iya. Mas Hasto, Anda ini konsumen hoax dan produsen hoax. Gitu. Artinya dia sedang memancing Pak Jokowi untuk melakukan laporan ini. Nah, bukan Pak Jokowi. Ya, Anies. Bukan Pak Jokowi saja. Ya, oh iya. Terutama polisi. Terutama polisi ya. Jadi dia ini mancing, mungkin tadi ya, anggaplah ya Pak Jokowi untuk melaporkan dia. Ya. Mancing polisi untuk nangkap dia. Iya, Mas Hasto ini mancing di polisi untuk nangkap dia. Justru itu adalah jebakan Batman dari Hasto. Tangannya jangan terlalu kencang. Tangannya jangan terlalu kencang. Oh gitu ya? Enggak. Lembut aja. Tolong mejanya diganti. Mejanya diganti. Ya. Justru Mas Hasto itu ya sedang berusaha agar memang betul-betul dia ditangkap. Karena kalau nanti dia ditangkap, dia akan kembangkan ini menjadi isu nasional. Yang lebih besar lagi. Jadi saat ini teman-teman. Itu apa lagi? Ini juga sih masuk akal nih apa yang dikatakan oleh Bung Kodari. Misalkan sebenarnya dari awal Pak Hasto ini mancing-mancing buat ditangkap. Karena kalau sampai ditahan, Pak Hasto Kristianto bisa membuat isu yang sedang berkembang itu menjadi masalah nasional. Katanya seperti itu. Dan aku rasa kayaknya ini udah mulai kelihatan ya. Kalau kalian merasakan itu juga nggak teman-teman? Kan dari Pak Hasto kan menyatakan bahwa UU tersebut itu karangan cerita, semua orang bisa membuat karangan cerita, udah itu aja. Penegasan dari Pak Jokowi seperti itu ya? Itu aja. Berarti tidak ada untuk memuluskan Mas Gibran dan Mas Bobi waktu Hubungannya apa? Coba pakai logika dong kita itu. Pak Hasto dengerin Pak Hasto. Masa udah Pak Hasto menerima ini ya. hal yang kecil bilang ini bener aja. Logika kita pakai. Tuh dengerin dengerin Pak Hasto ya, atau siapapun itu yang sudah menghina Pak Jokowi, menyudutkan Pak Jokowi gitu ya. Bahkan katanya Pak Jokowi begini kayak gitu. Dan respon dari Pak Jokowi cukup menohok ya. Katanya Pak Hasto Kristianto itu pandai membuat karangan, asik. Pandai membuat karangan. Tapi teman-teman, kalau kita bicara soal Pak Hasto Kristianto, ada yang menarik lagi nih. Kalau ini surat terbuka teruntuk ibunya Pak Hasto. Bukan ibu yang melahirkan, bukan, tapi ibu ketumnya. Jadi Hasto ini adalah konsumen sekaligus Wakil KPK, Tantang,
Megawati yang sesumbar datangi kantor KPK seusai Hasto ditahan. Silahkan. Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri pernah mengancam akan mendatangi kantor KPK saat Sekjen Hasto Kristianto ditahan. Kini KPK mempersilahkan jika Megawati hendak mendatangi kantor mereka. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK pada Senin 24 Februari. Ia merespons perihal pernyataan Megawati yang akan mendatangi kantor KPK jika Hasto ditahan. Ibnu mempersilahkan Ketum PDIP itu agar datang ke kantor KPK. Pasalnya, hal itu merupakan hak dari Megawati sendiri. Itu dipersilakan, itu hak mereka. Itu adalah hak mereka, kata Ibnu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin, 24 Februari 2025. Diketahui, pernyataan Megawati itu disampaikan saat peluncuran dan diskusi buku bertajuk Pilpres 2024 antara hukum, etika, dan pertimbangan psikologis. Pernyataan itu disampaikan Megawati di Jakarta pada Kamis, 12 Desember 2024 lalu. Kala itu, Megawati sesumbar akan mendatangi KPK jika Hasto ditahan lantaran ia merupakan Ketua Umum PDIP yang bertanggung jawab terhadap sekjennya. Lantas, pernyataan Megawati kembali diperbincangkan saat kini KPK telah menahan Hasto pada Kamis, 20 Februari 2025, malam. Sejumlah pihak mempertanyakan akankah Megawati benar-benar mendatangi KPK. Oke ya. Ya, itu adalah hak mereka. Saya pikir cukup dulu. Sekarang ya ini dan silakan nanti kalau mau melihat di 27 Februari 2025 langsung di itu sidangnya lagi. Tempat penyimpanan di Cawang. Namanya apa Mas? Rukbasan KPK. Rukbasan KPK. Oke, terima kasih semua kawan-kawan ya. Bilang kalau ini nih, Hasto itu ini video ditangkap saya rekaman datang. waktu itu. Ya, Yang kayaknya saya nggak sampai bohong. sejauh ini Kalau saya udah meninggal, siapa yang terrealisasikan mau loh. menceritakan? Begitulah semangatnya para pendiri bangsa. Mereka penuh dengan cita-cita, tidak seperti gini. Siapa suruh saya masuk PDI Perjuangan, membentuk partai? Kok sekarang polisi aja, Mbok ya yang partai lain tuh ya digituin, no? Udah betul apa enggak? Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, apa mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Aku menunggu-nunggu di dalam penantian. Hampir 2 minggu si Hasto di dalam penjara, nggak datang-datang. Kita dengerin teman-teman, ini kayaknya menarik nih, ada 3 alasan tuh. Ibu Ketum tidak datang. Yang jadi pertanyaan ya kan, apalah kira-kira penyebabnya ini? Ya kan begitu. Kurasa ada 3. Yang pertama karena terlalu sedih. Yang kedua bingung mau bikin apa. Yang ketiga ya cari cara bagaimana untuk melupakannya. Aduh, Hasto. Makanya Ibu Megawati ya, kalau ngomong itu mbok ya diukur-ukur, kalau ngomong itu ditakar gitu loh. KPK itu adalah salah satu lembaga penegak hukum ya. Memang betul seperti yang sampean katakan itu ya, bahwasanya KPK itu saya yang bikin. Tapi masalahnya sekarang presidennya bukan sampean. Tok, ganjel tok. Wes 2 minggu tok. Iya, sudah 2 minggu Pak Hasto. Kayaknya kok dengar kabar nih Pak Hasto happy. Aduh. Dan tahu ndak kalian, bukannya datang ke KPK menjenguk si Hasto, malah sekarang Megawati dengar-dengar kabar sudah ancang-ancang mencari penggantinya si Hasto. Memang sudah ada beberapa nama ya yang Padahal diduga bisa menggantikan posisinya Pak Hasto. Waktu Hasto ditangkap, apa katanya? Juru bicara, bukan juru bicara sih, tapi dikatakan elit PDIP mengatakan bahwasanya kita tetap satu komando, tidak ada mencari pengganti Hasto. Komando dipimpin langsung sama Ibu Ketum.
Rupanya berseliweranlah kabar tadi. Ada 2 calonnya. Yang pertama Ahmad Barasa, yang satu lagi Roni Talapesi, pengacaranya. Aduh. Secepat itu ya, Tok. Mereka melupakanmu. Padahal selama ini kau yang teriak-teriak demokrasi. Betul. Supremasi hukum. Ngelanggar sendiri ya Berbuat jadinya. untuk rakyat. Ya kan, jadinya ngelanggar. Dan tahu kalian, pasca penangkapannya si Hasto, kalian masih dengar nggak suaranya Deddy Sitorus? Dengar, tapi pelan. Kalian masih dengar nggak suaranya Diana Pitupulu? Dengar, tapi sayup-sayup. Sayup-sayup. Masih dengar nggak suaranya Guntur Romli? Yang mengatakan katanya penangkapannya Hasto ini adalah pengalihan isu. Masih ingat aku yang dibilangnya kemarin? Oh, pemeriksaan KPK terhadap penggeledahan KPK terhadap rumahnya Hasto itu adalah pengalihan isu dari OSISI Arfi. Aduh. Guntur Romli. Oh, ternyata itu teman-teman 3 alasan kenapa pada akhirnya nih KPK ataupun Ibu Megawati tidak hadir ke KPK untuk menjemput Pak Hasto Kristianto. Ternyata cukup panjang ya. Ada 3 penyebab dan coba tebakan kalian tepat nggak dari salah 3 itu, dari 1 dari 3 itu gitu. Tapi bukan dari sini. Dan saya ngejar-ngejar. 2015 ada inisiatif dari DPR untuk memasukkan revisi RUU KPK ke prolegnas. Coba dilihat lagi. Dan saat itu terjadi ketidaksepakatan antara DPR dan pemerintah sehingga tidak jadi dibahas. 2016, 2017, 2018 juga ada upaya untuk melakukan pembahasan itu, tetapi juga tidak terjadi. Baru tahun 2019 masuk prolegnas karena memang semua fraksi yang ada di DPR setuju. Sampai pada akhirnya dibahas dan digedok di rapat paripurna semuanya atas inisiatif DPR. Presnya itu kan itu kalau sudah semua fraksi menyetujui, semua fraksi di DPR setuju, ya presiden kalau tidak musuhan dengan semua fraksi dong. Politiknya harus dilihat seperti itu. Tapi bukan dari sini. Dan saya ngejar-ngejar. Bukan itu. Tolong dilihat itu, dicek. Selain masalah tadi teman-teman soal Pak Hasto ya, Pak Hasto Kristianto yang juga kita tahu bagaimana penyebab apa aja penyebab Ibu Mega sampai detik ini masih belum datang ke rumahnya Pak Hasto Kristianto. Kemudian ini sebuah tepisan dari Pak Joko Widodo yang pada video yang sempat di-share ya oleh para kader PDIP mengatakan di situ ada Pak Hasto mengenakan pakaian merah, kemeja merah. Di mana salah satu poin yang dikatakan oleh Pak Hasto Kristianto itu katanya Pak Jokowi ini orang yang melemahkan KPK. Nah ini responnya Pak Jokowi, bukan Pak Jokowi. Hal ini tuh inisiasi dari DPR. Dan kalaupun Pak Jokowi tidak menandatangani, ya Pak Jokowi ibaratnya sudah kalah suara gitu loh teman-teman. Soalnya kemarin memang sempat ada suara juga yang mengatakan Pak Jokowi itu menolak adanya RUU ini gitu loh. Karena ini jelas poinnya melemahkan KPK. Tapi kali ini yang dituduh adalah Pak Jokowi, kan lucu. Saya sudah berkali-kali ingatkan, kita akan menghadapi tantangan. Si koruptor-koruptor itu, si maling-maling itu
tidak rela melihat ada pemerintah Indonesia yang ingin membenahi diri, ingin membersihkan diri. Dan kita akan digoyang, akan dibikin isu ini, isu itu, ya kan? Iya, itu yang terjadi teman-teman. Makin rame kan? Emang ya juga kalau dipikir-pikir hal apapun itu kayak digoreng terus, apalagi untuk para pembenci nih. Ya Pak Hasto sudah hilang kemarahannya karena kalah gitu. Para ternak Mulyono kaum Apa 58%, para buzzer begonya si Mulyono, kalian pada kepanasan ya nonton video viti-viti yang gue buat selama ini. Makanya kalian pada sibuk tuh nge-stitch gue, pada sibuk tuh mengomentari video-video gue dengan caci maki, hujatan, iya kan? Aduh, nggak ngaruh buat gue. Yang pasti semakin banyak hujatan, semakin banyak yang nge-stitch dengan hujatan, gue malah semakin happy. Yang artinya ya dong, video-video gue berhasil membuat kalian semua pada kepanasan. Iya, jangan mbaknya sendiri gitu. Tahu, setiap viti-viti yang gue buat itu berdasarkan fakta dan data. Gue siap mempertanggungjawabkan semua yang gue ucapkan. Sementara kalian, khususnya para buzzer bego, banyaknya kalian bicara nggak pakai data. Makanya bisa gue counter balik semua yang kalian sampaikan. Jadi buzzer itu harus cerdas, cari data-data seakurat mungkin. Jangan cuman modal bacot doang. Dan yang pasti lagi, gue akan semakin membuat video-video yang membuat kalian panas, serasa di dalam api neraka. Ya, biar kalian semakin termotivasi buat nyaci maki gue yang akhirnya masuk tuh barang. Aduh, ini ada seorang yang biasa, seorang yang seringkali menyuarakan kebenciannya kepada contoh Pak Joko Widodo ataupun Pak Prabowo Subianto ataupun Mas Gibran, seperti itulah teman-teman. Justru mbaknya ini happy kalau misalkan videonya itu di stitch ataupun di komentari orang-orang. Katanya semakin banyak di stitch atau di komentari orang, semakin videonya itu membuat kepanasan. Siapa yang kepanasan? Jangan-jangan mbaknya sendiri yang kepanasan. Kalau menurut kalian gimana teman-teman? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan teman-teman semuanya, terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jub pamit undur diri. Sampai jumpa.